Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Alfonsa Dian Sumarna, SE, MSI, AK, CA, selaku dosen penguji 1, serta Bapak Slamet Subagio, SNO, SMM, selaku dosen penguji 2. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Wendiana dengan NIM 31120111027 akan memaparkan hasil laporan studi saya yang berjudul Perancangan Prosedur Penjualan Secara Kredit pada Aplikasi Sain di PT Akord Mandiri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Um, Penjualan merupakan proses penting dalam keberhasilan hidup suatu usaha karena keberhasilan usaha bergerak sejalan dengan arus penerimaan kasnya. Penjualan adalah proses sosial manajerial yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan, menciptakan, menawarkan, serta menukarkan produk yang memiliki nilai kepada pihak lain. Nah, selama melaksanakan magang di PT Akord Mandiri Batam, PT Akord Mandiri Batam ini cenderung melaksanakan kegiatan penjualan secara kredit karena transaksi penjualan biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Setiap perusahaan umumnya memiliki prosedur kerja baku yang dapat dijadikan sebagai acuan kerja. Namun pada kenyataannya di PT Akord Mandiri Batam masih belum memiliki prosedur baku terkait penjualan kredit yang dapat dijadikan sebagai acuan kerja. Nah, tanpa adanya prosedur baku, maka dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dan kinerja karyawan, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, munculnya kesalahan kerja, serta sulitnya pemahaman tugas bagi karyawan baru. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Perancangan Prosedur Penjualan Secara Kredit pada Aplikasi Sain di PT Akord Mandiri Batam. Selanjutnya, kajian literatur. Yang pertama ada SOP. SOP atau Standar Operational Procedure merupakan acuan pokok terkait langkah atau tahapan proses yang saling berkaitan, yang mana digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas operasional yang dilakukan secara berulang atau rutin, dengan maksud agar aktivitas tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, tepat, dan konsisten. Tujuan SOP yaitu untuk memberikan panduan dan pedoman kerja agar kegiatan dapat lebih terkendali, memberikan laporan kegiatan dan pengerjaan secara lebih praktis, membentuk kedisiplinan anggota organisasi, menjaga kinerja yang konsisten, serta memperlancar pekerjaan. Kemudian ada prinsip SOP, yang pertama ada konsistensi, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat seluruh unsur memiliki peran penting, serta terdokumentasikan dengan baik. Selanjutnya ada penjualan kredit, yaitu transaksi penjualan yang dilakukan yang mana pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem penjualan kredit yaitu transaksi penjualan barang dan jasa di mana untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya yang wajib untuk dilunasi sesuai dengan jangka waktu tertentu. Nah, sistem penjualan kredit ini digunakan untuk menghindari terjadinya piutang tak tertagih. Adapun fungsi dalam sistem penjualan kredit yaitu ada fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, serta fungsi akuntansi. Selanjutnya, jaringan yang membentuk sistem penjualan kredit ada prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur distribusi penjualan, serta prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal, yaitu merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.
Adapun unsur SPI dalam sistem akuntansi penjualan kredit diantaranya, yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kredit, fungsi akuntansi harus terpisah dengan fungsi penjualan, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas, serta transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, serta fungsi akuntansi. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan metode observasi, serta metode sekunder yang diperoleh dengan metode dokumentasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, perancangan SOP ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan yang terdiri dari yang pertama konsistensi, yaitu SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu bagi setiap anggota PT Akord Pendiri Batam. Yang kedua komitmen, yaitu SOP harus dilaksanakan dengan penuh komitmen bagi setiap anggota PT Akord Pendiri Batam. Yang ketiga perbaikan berkelanjutan, yaitu SOP harus bersikap terbuka terhadap penyempurnaan di kemudian hari, kemudian mengikat, SOP harus mengikat terhadap sistem terhadap setiap anggota PT Akord Mandiri Batam. Yang kelima, seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu setiap bagian atau divisi memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang mana saling berkaitan dengan bagian lain. Yang keenam, didokumentasikan dengan baik. PT Akord Mandiri Batam harus mendokumentasikan SOP yang telah dirancang dengan baik agar dapat dijadikan sebagai acuan kerja di kemudian hari. Berikut merupakan alur pelaksanaan penjualan secara kredit pada aplikasi Sign di PT Akord Mandiri Batam. Yang pertama, pelanggan PT Akord Mandiri Batam mengirimkan permintaan pesanan atau purchase order melalui email ke bagian sales PT Akord Mandiri Batam. Purchase order yang telah diterima kemudian diinput oleh bagian sales ke menu sales order pada aplikasi Sign. Setelah bagian sales menginput sales order pada aplikasi Sign, maka bagian sales mengirimkan PO tersebut ke bagian accounting via Skype untuk kemudian direkap oleh bagian accounting. Pelanggan PT Akord Mandiri Batam kemudian mengirimkan permintaan pengiriman barang atau ship note melalui email ke bagian sales PT Akord Mandiri Batam dengan maksud agar segera melakukan pengiriman barang sesuai yang dipesan. Bagian sales kemudian menginput delivery order ke aplikasi Sign berdasarkan data yang tertera pada sheet note. Setelah menginput delivery order ke dalam aplikasi Sign, bagian sales akan mencetak delivery order tersebut ke dalam 3 rangkap lembar form berwarna putih, pink, dan kuning. Kemudian bagian sales akan membubuhkan tanda tangan serta memberikan stamp PT Akord Mandiri Batam pada masing-masing lembar form delivery order tersebut, kemudian menyerahkan delivery order tersebut ke bagian accounting. Bagian accounting akan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian data pengiriman barang yang telah diinput oleh bagian sales dalam aplikasi Sign dengan lembar form delivery order yang telah diterima dari bagian sales. Jika data telah sesuai, maka dapat dilanjutkan ke bagian berikutnya. Dan jika data tidak sesuai, akan dikembalikan ke bagian sales untuk dilakukan revisi kembali. Bagian accounting menginput invoice penjualan ke dalam aplikasi Sign berdasarkan data pengiriman barang atau delivery order yang telah diinput oleh bagian sales. Setelah bagian accounting menginput invoice, maka bagian accounting akan mencetak invoice penjualan tersebut ke dalam 3 rangkap lembar form berwarna putih, pink, dan kuning. Bagian accounting kemudian memberikan stamp PT Akord Mandiri Batam pada masing-masing lembar form invoice penjualan tersebut. Bagian accounting kemudian menginput data invoice penjualan tersebut ke dalam Microsoft Excel laporan penjualan harian dan kartu piutang pelanggan. Bagian accounting kemudian memberikan lembar form invoice penjualan dan delivery order ke bagian store.
Bagian store kemudian memeriksa kelengkapan invoice penjualan dan delivery order yang telah diterima dari bagian accounting. Jika dokumen telah lengkap, maka akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Dan jika belum lengkap, maka akan di-follow up kembali ke bagian accounting. Bagian store kemudian akan mengatur jadwal pengiriman barang ke tempat pelanggan. Bagian store memberikan invoice dan delivery order ke driver PT Accord Mandiri Batam untuk diserahkan ke pelanggan bersamaan dengan penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Setelah barang dan dokumen diterima oleh pelanggan, maka pelanggan akan membubuhkan tanda tangan dan stamp perusahaan pada lembar form invoice penjualan dan delivery order PT Accord Mandiri Batam, serta mengambil rangka pertama yang berwarna putih. Masing-masing dokumen sudah diarsip untuk pelanggan. Rangka kedua dan ketiga lembar form invoice penjualan dan delivery order yang berwarna pink dan kuning yang sudah ditandatangani dan diberikan stamp oleh pelanggan akan diserahkan kembali dan dibawa kembali oleh driver PT Accord Mandiri Batam untuk diserahkan ke bagian store. Bagian store akan memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah kembali. Apabila sudah lengkap, maka akan diberikan ke bagian accounting, dan jika belum lengkap akan di-follow up kembali ke pelanggan. Bagian accounting akan menerima kembali rangkap kedua dan ketiga invoice penjualan dan delivery order yang berwarna pink dan kuning yang telah ditandatangani dan diberikan stamp oleh perusahaan. Kemudian bagian accounting akan merekap invoice penjualan dan delivery order tersebut ke dalam web outmark berdasarkan urutan abjad untuk kemudian diarsip. Prosesnya selesai. Adapun beberapa dokumen yang digunakan, di antaranya yaitu pertama purchase order, yang merupakan dokumen resmi dari pelanggan yang berisi informasi terkait rincian barang yang ingin dibeli. Yang kedua ada delivery receipt note, yaitu dokumen yang berisi pernyataan permintaan pengiriman barang dari pelanggan pada hari yang ditentukan. Kemudian ada delivery order, yaitu dokumen perintah pengiriman barang dari penjual agar barang dapat dikirimkan kepada pembeli. Kemudian ada invoice penjualan, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual sebagai tagihan atas transaksi penjualan yang terjadi. Bagian-bagian yang berkaitan dalam kegiatan ini, yang pertama ada bagian penjualan atau sales, yaitu bertugas menginput sales order berdasarkan purchase order yang diterima dari pelanggan, serta menginput delivery order. Kemudian ada bagian accounting yang bertugas untuk membuat invoice penjualan, mengupdate laporan penjualan, laporan penjualan harian, kartu piutang, serta membuat statement of account. Yang terakhir ada bagian gudang atau store yang bertugas untuk menyiapkan serta mengirimkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta mengirimkan dokumen invoice dan delivery order kepada pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Adapun beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu yang pertama, PT Accord Mandiri Batam masih belum memiliki SOP baku terkait kegiatan penjualan secara kredit dengan menggunakan aplikasi Sign, sehingga mempengaruhi tingkat keaktifan kerja karyawan, sulitnya pengawasan kerja, memungkinkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta tidak adanya acuan kerja terutama bagi karyawan baru. Nah, SOP dapat membantu dalam memudahkan menentukan langkah-langkah kegiatan di masa mendatang, membantu meningkatkan efektivitas kerja karena pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, serta mempermudah pengawasan. SOP juga dapat menjaga kinerja karyawan, serta dapat membantu menghindari terjadinya kesalahan, dapat menegaskan alur tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun saran yang dapat saya berikan, yaitu diharapkan agar PT Accord Mandiri Batam dapat mempertimbangkan untuk menerapkan SOP yang telah disusun dan mengimplementasikannya ke setiap bagian terkait, agar setiap karyawan dapat memahami bagian dan tanggung jawabnya, agar kegiatan penjualan secara kredit dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang ada. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan studi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait hasil laporan studi saya. Saya harap solusi yang saya berikan dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih.